Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Khadijah, Prodi Akuntansi Syariah kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pengertian warga negara ditentukan berdasarkan perundang-undangan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain bermaksud peranakan Belanda, Tionghoa, Arab dan bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. B. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Undang-Undang 39 atau 1999 tentang HAM. HAM adalah sepakat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk pribumi dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh manusia dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, serta masyarakat, negara maupun kedudukan sebagai masyarakat. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi. Negara secara seimbang, hak seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi, seseorang terdapat hak-hak orang lain sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia 1945 sampai 1959. HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun belum formal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengungkapkan pendapat dengan tulisan. 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM. 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, hak warga negara. Peraturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai dengan 28C. Hak asasi pribadi, kebebasan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan beristirahat dan lain-lain. 2. Hak asasi ekonomi, hak memilih dan hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual dan lain-lain. 3. Hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan lain-lain. Hak asasi prosedural, mendapatkan peradilan, perlindungan dan lain-lain. 5. Hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi dan lain-lain. Hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum, pemerintahan dan lain-lain. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30 dan 31. 1. Membayar pajak. 2. Menjunjung hukum dan pemerintah. 3. Menghormati HAM orang lain. 4. Tunduk kepada ketetapan undang-undang. 5. Berserta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 6. Melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan bangsa. 7. Mengikut pendidikan dasar. Pembicaraan mengenal hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya?
dapat mewujud pandangan para ahli. 1. Kaum pluralis, masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. 2. Kaum Marxis, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum bourgeois untuk menjalankan kekuasaan yang baik. 3. Kaum sintesis, menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau pola untuk teori Marxis dan agensi warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Baiklah, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.